Shalom Bapak Ibu semuanya dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Senang dapat menyapa kembali saudara-saudaraku di dalam Tuhan dimanapun berada lewat channel YouTube saya ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul yaitu kehidupan yang menyentuh hati Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak setiap kita tundukkan kepala dan kita teduhkan hati kita, dan mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada, boleh sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, lebih kurang 30 menit ke depan Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau Tuhan menguduskan dan mengurapi hamba, sehingga setiap perkataan kalimat dalam khotbah firman Tuhan yang hamba sampaikan lewat channel YouTube ini, setiap kami diberkati dalam nama Yesus. Jumpai kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap umat Tuhan dimanapun yang berada, yang mendengarkan firman ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Baiklah, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ulangi kembali, saya beri judul kehidupan yang menyentuh hati Allah, kehidupan yang menyentuh hati Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kehidupan yang dapat menyentuh hati Tuhan dari seorang pribadi yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya, tidak dianggap oleh keluarganya, tetapi Tuhan Allah dari tempat yang Maha Kudus memperhatikan dan memperhitungkannya. Dimulai dari kehidupan dia menggembalakan domba-domba, dan dari kehidupan, dari keturunannya lahirlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Mari kita buka firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Kita belajar dari pribadi yang bernama Daud, seorang raja yang dipilih Tuhan, seorang raja yang diurapi Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah berkenan atas pribadi, atas kehidupan Daud. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 143, saudaraku. Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengundang dan saya mengajak Bapak Ibu dimanapun berada, mungkin boleh membuka Alkitabnya sehingga kita boleh bersama-sama untuk membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Ayat 6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukan aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Dan di ayat ke-12 dikatakan, binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan.
kitab Mazmur ini, Mazmur 143 ini, dalam tafsirannya diceritakan sebagai suatu gambaran pada saat Daud sedang melarikan diri dari kejaran anak kandungnya yang bernama Absalom, saudaraku. Kita mengetahui bahwa Daud ini memiliki beberapa istri dan juga selir tentunya, saudaraku. Dan dari wanita-wanita yang menjadi istrinya, Alkitab mencatat bahwa anak pertama dari Daud ini bernama Amnon. Sebuah kisah yang dimulai dari perjalanan sebuah keluarga di mana anak pertama, anak laki-laki, anak sulung dari Daud ini tertarik jatuh hati kepada saudara tirinya. Satu bapak yaitu Daud, namun berbeda ibu. Dan kemudian ketertarikan Amnon, anak sulung dari Daud ini kepada saudari perempuannya bernama Tamar ini bukan hanya rasa sayang, rasa peduli seorang saudara kepada saudara perempuannya, tetapi di dalamnya ada keinginan, ada hawa nafsu. Dan kemudian Amnon berusaha berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan Tamar, sehingga dia berpura-pura sakit. Dan kemudian singkat cerita, akhirnya Amnon merusak kesucian daripada Tamar. Dia memperkosa saudara perempuannya. Dan setelah dia mendapatkan Tamar, Amnon mencampakkannya dan tidak memperdulikannya. Dan hal ini diketahui oleh orang tua mereka, oleh ayah mereka Daud, namun Daud tidak bersikap tegas untuk hal ini. Dan hal ini mengakibatkan sakit hati, kemarahan terbendam oleh Absalom sebagai saudara, seayah seibu daripada Tamar. Karena melihat perlakuan dan sikap dari ayah kandungnya Daud yang tidak bersikap tegas untuk hal tersebut, sehingga dia pun akhirnya membunuh Amnon karena dendam dan amarahnya karena telah merusak kesucian dari adiknya yaitu Tamar, saudaraku. Dan kisah ini tidak hanya sampai di situ. Kemudian ternyata Absalom menyimpan dendam itu di dalam hatinya, sehingga suatu saat dia setelah perjalanan waktu, dia berusaha mengambil perhatian dari bangsa Israel, sehingga dia membuat kudeta, dia membuat sesuatu provokator supaya bangsa Israel berpihak kepada dia. Dan kemudian akhirnya bangsa Israel berpihak kepada Absalom, sehingga hal inilah yang mengakibatkan Daud melarikan diri dari kejaran Absalom. Walaupun akhirnya di dalam Alkitab kita mengetahui bahwa dalam kisahnya terakhir Absalom akhirnya mati dalam medan peperangan. Sekalipun kita mengetahui tentunya sebagai seorang ayah, Daud tidaklah menginginkan kematian dari anaknya Absalom. Tapi kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Maka pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata sekalipun Daud banyak melakukan kesalahan, saudaraku. Kisah ini, Mazmur 143, diangkat dari sebuah perjalanan dalam sebuah gambaran mengenai kisah dalam sebuah keluarga. Dan pada saat Daud sedang dikejar-kejar oleh Absalom, maka Daud menuliskan ini dalam kitab Mazmur 143 ayat 1-12. Dari kisah ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, dari hal tersebut kita juga dapat mempelajari bagaimana Daud dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Kita tahu juga mengenai kisah Daud bagaimana dia jatuh dalam dosa. Begitu banyak hal yang dia lakukan, tetapi Alkitab sekali lagi mengatakan dia pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Bukan berarti Tuhan Allah kompromi dengan namanya dosa, tetapi dalam Daud menjalani kehidupannya, dia memiliki kehidupan di mana kehidupannya menyentuh hati Allah. Dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, bahkan dia dengan sengaja menempatkan suami daripada Batsheba mati terbunuh dalam medan peperangan. Padahal kita mengetahui bahwa Uria ini adalah seorang panglima yang setia, seorang yang sangat setia kepada Daud. Tapi untuk menutupi aib kesalahannya, dia sengaja membuat
suami dari Batseba ini, yaitu Uria, mati terbunuh di medan peperangan. Tetapi sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Allah. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Poin pertama yang kita dapati dari kehidupan yang menyentuh hati Allah ini, kita dapat ambil dari Mazmur 143 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Saya akan bacakan kembali untuk kita sama-sama menghayati sebuah kisah di mana di dalamnya kita dapat mempelajari 3 poin, 3 hal yang dapat kita tarik bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan Daud dapat menyentuh hati Allah. Dan pastinya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini pun mau setiap kehidupan kita dapat menyentuh hati Allah, menyentuh Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih dan penyayang. Mazmur 143 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Kita tahu Absalom anaknya ingin dan sangat ingin membunuh ayah kandungnya sendiri Daud oleh karena dendam dan sakit hati di mana kejadian Tamar, di mana Daud tidak bersikap tegas untuk hal ini, saudaraku. Poin pertama yang kita dapat dari kisah ini adalah mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menyadari dengan penuh siapa kita di hadapan Tuhan. Datang dengan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan suatu sikap kerendahan hati, saudaraku. Tuhan membenci orang yang congkak, sombong, namun Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Dan sikap kerendahan hati ini bukan hanya sekedar yang tampak dari luar, tapi kerendahan hati yang keluar dari dalam hati kita, saudaraku. Sikap hati yang bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa hidup kita semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam kisah yang kita baca mengenai Daud, walaupun dia sudah menjadi raja, tetapi bagaimana sikap Daud setiap datang kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Daud 7 kali sehari datang kepada Tuhan. Kita tahu pasti kehidupan raja sangat penuh dengan jadwal. Pastinya saudara, banyak hal yang pastinya harus ditangani. Tetapi dalam kesibukan, dalam aktivitas sehari-hari, Alkitab mengatakan 7 kali sehari Daud datang kepada Tuhan berdoa, saudaraku. Sikap kerendahan hati inilah di mana Daud menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dalam sebuah kisah yang lain dikatakan pada saat Daud memuji Tuhan, dia tidak gengsi, saudaraku. Dia memuji menyembah Tuhan, bahkan dikatakan dia hampir seperti orang gila. Dikatakan karena begitu ekspresinya Daud menyatakan dan mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Suatu sikap pada saat dia datang kepada Tuhan, dia benar-benar tersungkur datang kepada Tuhan. Dia tidak memperdulikan bahwa dia adalah seorang raja, apa kata orang tentang dia karena dia raja. Tapi dia datang kepada Tuhan karena dia tahu bahwa pembelanya, keselamatannya, juru selamatnya, kehidupannya, kekuatannya, kemenangannya hanyalah Tuhan, Allahnya Abraham, Ishak, Israel, saudaraku. Oleh karena itu dari hal ini kita dapat pelajari bagaimana kehidupan kita dapat menyentuh hati Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dapat menyentuh hati Allah. Tuhan menginginkan suatu sikap kerendahan hati. Pada saat kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita tidak gengsi sekalipun kita mungkin adalah seorang pejabat. Tetapi pada saat kita beribadah, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Dalam sebuah kisah dalam perjanjian baru, saudaraku, dapat kita lihat dari kisah mengenai Yairus pada saat dia datang kepada Tuhan. Saya akan baca, kita akan buka dari Markus 5 ayat 21 sampai 42. Tetapi Bapak Ibu, karena begitu banyak ayat yang akan kita baca, maka saya akan menceritakan mengenai kisah Yairus, saudaraku.
Markus 5 ayat 21 sampai 42. Bapak Ibu bisa catat dan nanti dapat membukanya dan membaca firman Tuhan dari Markus 5 ayat 21 sampai 42, berkisah mengenai Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kisah ini menggambarkan suatu sikap kerendahan hati, saudaraku. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Bapak Ibu pasti bisa membayangkan kita bersama-sama. Seorang kepala rumah ibadat, saudaraku. Pasti ada masanya, pasti ada juga mungkin orang suruhannya. Tetapi Alkitab mencatat, pada saat dia melihat Yesus, dia tersungkur, saudaraku. Yairus tersungkur dalam gambaran dia aslinya, dia jatuh ke tanah, tersungkur di mana dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya saat dia berjumpa dengan Yesus, saudaraku. Dia mengatakan, Yesus tolonglah anak saya sakit dan hampir mau mati. Kemudian Yesus mengatakan, mari kita pergi. Mereka berjalan menuju ke rumah Yairus, saudaraku. Alkitab mencatat, namun pada saat itu di tengah kerumunan banyak orang, saudaraku, berbondong-bondong, berdesak-desakan. Alkitab mencatat seperti itu, saudaraku. Mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke sebuah pasar, mungkin para wanita ya, di hari-hari raya tertentu biasanya kalau kita pergi ke sebuah pasar tradisional atau sebuah pasar yang terkenal, saudaraku, atau sebuah tempat, mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke sebuah ibadah yang berdesak-desakan sampai kita nggak bisa miring kanan miring kiri saking penuhnya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kondisi pada saat itu begitu banyak orang-orang yang datang mengerumuni Yesus karena mengetahui Yesus ada pada saat itu di tempat itu, saudaraku. Mereka mengharapkan mukjizat. Dan dalam sebuah perjalanan itu ada seorang wanita dikatakan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun, saudaraku. Bapak Ibu bayangkan 12 tahun pendarahan. Sebagai seorang wanita, pada umumnya jika, maaf kata Bapak Ibu, datang bulannya begitu banyak, tentunya pasti biasanya wanita akan stamina-nya agak kurang fit, saudaraku. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang kalau di sekolah dikasih vitamin untuk tetap sehat gitu, untuk tetap fit dalam beraktivitas jika datang bulannya lagi banyak. Nah, Bapak Ibu dikatakan Alkitab mengatakan perempuan ini sudah 12 tahun pendarahan. Dan dia datang dan dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya. Jumbai berbicara mengenai ujung, bukan sesuatu jubah yang berada di tengah, tetapi ujungnya saja. Alkitab mengatakan perempuan ini berkata, asalku jamah saja jumbai jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan pada saat itu, saudaraku, Alkitab mencatatkan seketika itu juga perempuan pendarahan itu sembuh, saudaraku. Berhenti pendarahannya. Dan kemudian Yesus merasa ada sesuatu yang keluar dari kehidupannya, dari tubuhnya, dan dia mengatakan, siapa yang apa yang terjadi? Dan kemudian wanita ini mengatakan dengan takut, dia bilang itu, saya telah mengalami mukjizat. Dan di dalam percakapan Yesus dengan perempuan ini, pada saat itu Yesus mengatakan, imanmu sungguh luar biasa. Dan pada saat percakapan antara Yesus dengan wanita yang mengalami mukjizat yang sakit pendarahan 12 tahun ini, datanglah keluarga dari Yairus mengatakan bahwa seperti ini, saudaraku, tidak usah repot-repot guru datang karena anakmu sudah mati, gitu, saudaraku. Tapi Yesus tidak menghiraukan, dia mengatakan anakmu sedang tidur. Dari hal ini Yairus pun akhirnya pergi bersama Yesus dan bersama murid-muridnya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes ke rumahnya Yairus. Dalam perjalanan sudah begitu banyak orang-orang yang ramai di rumahnya Yairus. Sudah ada bunyi-bunyi seruling yang menandakan bahwa ada kedukaan di tempat itu, saudaraku. Dan kemudian Yesus mengusir orang-orang tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuan ini tidak mati, dia hanya tidur, saudaraku. Kemudian dia naik ke kamar anak itu dan mengatakan, talita kum, hai anakku, bangun dan bangkitlah. Dan kemudian anak ini bangun dan bangkit, saudaraku. Dari hal ini kita dapat pelajari bagaimana Yairus datang kepada Tuhan dengan sikap suatu kerendahan hati. Dia tersungkur dari Markus 5 ayat 21-42 ini. Bahkan wanita pendarahan ini, saya percaya dia sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. Karena 12 tahun pendarahan. Bahkan Alkitab mengatakan dia sudah ke tempat berbagai macam tempat. Sudah begitu banyak tempat yang dia datangi untuk dia mengalami mukjizat kesemua, tetapi tidak kunjung
kesembuhan itu dia alami, saudaraku. Dia datang dengan merangkak, saya saudaraku. Alkitab mencatat seperti itu. Dia tersungkur, dia berkata jumbai jubahnya. Bapak Ibu bisa bayangkan jumbai jubah itu berarti berada di tanah, dan dia pastinya menggapai dengan sekuat tenaganya untuk mendapatkan jubah dari Yesus. Sikap kerendahan hati ini yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan kerinduan, dengan bergantung penuh dan berharap kepada Tuhan, adalah suatu sikap yang dapat menyentuh hati Allah, saudaraku. Pada saat kita beribadah, pada saat kita memiliki persekutuan pribadi kita, pada saat kita berdoa, kita datang kepada Tuhan merendahkan diri, saudaraku. Ada kalanya pada saat saya lagi doa pribadi, saudaraku, di tempat saya, saudara, pada saat berdoa, ada kalanya saya sujud menyembah dengan muka kepala saya sampai ke lantai, saudaraku, dengan suatu sikap yang memang berharap penuh kepada Tuhan. Dan dari ini pun kita dapat pelajari bagaimana Daud pun datang kepada Tuhan 7 kali sehari. Alkitab mencatat bahwa Daud setiap hari datang kepada Tuhan 7 kali sehari, saudaraku. Suatu sikap kerendahan hati di mana Daud benar-benar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Poin kedua, saudaraku, mengenai sikap bagaimana kehidupan kita dapat menyentuh hati Allah, saya catat adalah tetap berada dalam suatu sikap yang senantiasa mengucap syukur, saudaraku. Saya akan bacakan, yaitu dari ayat 5 dikatakan, "Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu." Amin, saudaraku. Tuhan senang kepada orang-orang yang senantiasa mengucap syukur. Daud menuliskannya, "Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu." Daud mengingat bagaimana Tuhan Allah menolong dia, bagaimana Tuhan Allah mengangkat kehidupannya, bagaimana Tuhan mengampuni segala dosa-dosanya. Sebagai umat Tuhan, orang percaya yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita di masa-masa yang lalu. Kita adalah orang-orang yang berdosa, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, jangan kita menjadi pribadi yang merasa diri kita lebih baik, lebih benar daripada orang lain. Tetapi dengan kita mengingat sejarah kehidupan kita tahu dari mana kita berada, maka itulah akan membuat kita senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dan ternyata sikap mengucap syukur ini adalah sebuah sikap yang dapat menyentuh hati Allah. Beberapa waktu yang lalu kita melewati suatu keadaan yang bernama pandemi COVID. Begitu banyak orang yang telah dipanggil Tuhan. Begitu banyak orang yang telah meninggalkan dunia ini, saudaraku. Tetapi saudara dan saya mendapatkan kesempatan kedua. Mari kita pergunakan ini dengan sungguh-sungguh untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Mari kita pergunakan ini dengan sungguh-sungguh untuk hidup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita bawa kesempatan ini supaya hari-hari ke depan kita ini, benar-benar kehidupan kita menjadi berkat, berguna, dan melakukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Mari kesempatan yang kita gunakan ini, kesempatan kedua yang kita terima ini, kita lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi. Tidak ada waktunya lagi untuk kita menyimpan sakit hati. Tidak ada waktunya lagi untuk kita menyimpan dendam. Tidak ada lagi waktunya untuk kita menyimpan amarah. Tetapi inilah waktunya untuk kita terus semakin melakukan apa yang Tuhan mau. Berbuat baik, mengasihi, mengampuni, melakukan, melayani lebih sungguh-sungguh. Maka apabila ada ucapan syukur yang senantiasa keluar dari dalam hati kita, maka inilah yang membuat kehidupan kita tetap bersemangat, saudaraku. Tetap bersukacita, saudaraku. Inilah juga yang akan membuat kita mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Percepatan itu akan Tuhan kerjakan dengan kita mengucap syukur, saudaraku. Dari kisah mengenai bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, kita juga belajar bagaimana bangsa Israel berada dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Alkitab mencatat 40 tahun. Walaupun sesungguhnya, saudaraku, kalau dalam hari ini dikatakan perjalanan Mesir ke Israel dengan menggunakan jalan kaki mungkin tidak sampai seminggu, saudaraku.
Mungkin 3, 4, 5 hari kalau kita berjalan kaki, saudaraku. Dengan berhenti tentunya. Atau kalau kita menggunakan penerbangan zaman sekarang mungkin 2 jam, 3 jam seperti perjalanan dari kota Jakarta ke Medan. Tetapi Alkitab mencatat 40 tahun karena dosa persungut-sungutan ini sehingga membuat Tuhan Allah membuat bangsa pilihan ini berputar-putar, saudaraku. Maka kunci bagaimana Tuhan dapat menyentuh, bagaimana kehidupan kita dapat menyentuh hati Allah. Ucapkan syukur, senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur, saudaraku. Maka inilah menjadi sebuah sikap yang dapat menyentuh hati Allah sehingga Allah mempercepat waktunya untuk menjawab setiap doa-doa Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Mengucap syukur. Daud pun melakukan ini, saudaraku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Daud sangat menyadari dengan penuh bahwa hidupnya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Walaupun, saudaraku, belum tercatat pada zaman perjanjian lama mengenai kasih karunia. Tetapi Daud menyadari hidupnya sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Hidupnya sepenuhnya hanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Daud menyadari dirinya diampuni. Daud menyadari dirinya dikasihi oleh Tuhan. Daud menyadari kesalahannya. Dan dia bertobat sungguh-sungguh, saudaraku. Dan dia ingin selalu menyenangkan hati Tuhan Allah. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, bagaimana kehidupan kita dapat menyentuh hati Allah. Dari kisah Daud ini, yang saya dapat adalah, poin ketiga adalah, memiliki iman dan pengharapan yang hidup, saudaraku. Yang disertai dengan sebuah komitmen yang teguh. Amin, saudaraku. Kita baca dari Mazmur 143 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan kembali, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 143 ayat 8 sampai 12. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntut aku di tanah yang rata. Ayat 11. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku. Sebab aku ini hamba-Mu, saudara. Sebab aku ini hamba-Mu. Poin ketiga yang saya catat adalah, milikilah iman dan pengharapan yang hidup yang disertai dengan komitmen yang teguh. Daud mencatat, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Daud dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri, dan anak kandungnya ini menginginkan kematiannya. Satu sisi, Daud pun tidak menginginkan sesuatu yang jahat menimpa Absalom, saudaraku. Alkitab mengatakan bahwa Daud mengatakan, tolong Absalom ini tidak diperlakukan yang tidak baik. Tetapi walaupun akhirnya Absalom mati di medan peperangan, saudaraku. Daud tidak tahu harus mau kemana, saudaraku. Dia hanya bisa berseru kepada Tuhan di tengah pelariannya. Dan dia berkata, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah aku angkat jiwaku. Daud menyadari dia tidak tahu harus mau kemana. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga dia mengatakan, beritahukanlah aku Tuhan jalan yang harus kutempuh. Beritahukanlah Tuhan jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah aku angkat jiwaku. Dan Daud mengatakan, lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu lah aku berteduh. Bagaimana bangsa Israel pun menginginkan kematian Daud. Bagaimana bangsa Israel pun akhirnya memilih bersikap berada dalam komplotan Absalom menginginkan kematian Daud. Daud bergantung penuh kepada Tuhan, saudaraku. Tetapi dia memiliki pengharapan yang hidup. Iman dan pengharapan yang dia taruhkan kepada Tuhan. Dan hal ini, saudaraku, ternyata menyentuh hati Allah. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita miliki iman dan pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Tanpa iman,
tidak seorang pun berkenan kepadaku, Alkitab mengatakan. Firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, iman saudara, iman saya, itu ternyata membuat Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Hidupkan iman saudara, hidupkan iman saya. Mari kita hidupkan pengharapan kita yang hidup kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa saudara dan saya. Tuhan juga tidak terlalu cepat. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Firman ada sebuah lagu begini, saudaraku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa saudara dan doa saya. Bahkan Tuhan juga tidak terlalu cepat. Mungkin ada kalanya Tuhan menunda karena ada sesuatu yang Tuhan sedang benahi dalam kehidupan kita. Mungkin karakter kita, mungkin suatu hal yang Tuhan sedang bentuk dari kehidupan kita, sehingga sepertinya waktu untuk kita menerima jawaban doa itu lama. Tetapi bagi Tuhan, waktu itu tidak lama, saudaraku. Amin. Bapak Ibu bayangkan pada saat dia dikatakan dia akan menjadi raja, dia masih muda, lebih kurang usia 17 tahun. Tapi pada saat dia menjadi raja lebih kurang usia 30-an. Ada waktu dalam pembentukan itu, Daud dibentuk menjadi seorang raja yang benar-benar bergantung dan berharap kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Oleh karena itu, poin yang terakhir adalah bagaimana kehidupan kita menyentuh hati Allah. Milikilah iman dan pengharapan yang teguh, disertai komitmen yang hidup yang teguh kepada Tuhan. Apa yang menjadi komitmen saudara? Apa yang menjadi komitmen saya? Apa yang menjadi janji saudara kepada Tuhan? Apa yang menjadi nazar saudara kepada Tuhan? Tepatilah. Saya pun berusaha, saudaraku, melakukan dan menepati janji saya kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan sangat menyukai itu dan menyentuh hati Allah. Milikilah iman dan pengharapan yang hidup disertai komitmen yang teguh kepada segala sesuatu yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Kesempatan kedua yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, inilah waktunya untuk kita sungguh-sungguh mempergunakan dan melakukan yang terbaik dari setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Suami istri saling mengasihi, anak-anak menghormati orang tua. Orang tua boleh senantiasa mengasihi anak-anaknya, mengajarkan dan memberikan teladan, menyampaikan firman Tuhan dengan tiada henti-hentinya, saudaraku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, apa yang menjadi komitmen kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita dapat mengetahui dari firman Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Dan dikatakan iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, 3 hal ini milikilah iman. Poin ketiga, milikilah iman dan pengharapan yang hidup disertai komitmen yang teguh. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tetapi yang menjadi penghalang, penghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita adalah dosa-dosa, pelanggaran, kejahatan kita. Saatnya lah untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Saatnya lah kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan poin pertama. Datang dengan kerendahan hati, yang dengan sikap tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dengan sebuah sikap hati bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh Tuhan senantiasa berjalan dalam kehidupan kita. Dalam setiap perencanaan kita. Dalam setiap pekerjaan kita. Dalam setiap pelayanan kita. Dalam segala apa yang Tuhan percayakan. Tuhan mau kita mengikut sertakan. Bahkan bukan mengikut sertakan saja. Kita mau Tuhan untuk menjadi pemimpin dan mengendalikan segala sesuatu dari kehidupan kita. Dan poin kedua, bagaimana kehidupan kita dapat menyentuh hati Allah. Mari senantiasa kita mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita ingat kalau Tuhan menolong kita di masa yang lalu, Tuhan juga pasti akan menolong kita di masa sekarang. Bahkan juga Tuhan tahu masa depan kita. Apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Dengan panjang umur, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dikenyangkan dan dipuaskan dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tahu ke depan kita apa yang akan terjadi. Dan Tuhan mau kita senantiasa mengucap syukur.
bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak baik yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Semua baik yang Tuhan kerjakan. Karena firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu, saudaraku, dan kepada saya masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapa mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kalau hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan tema kehidupan yang menyentuh hati Allah dengan 3 poin. Bagaimana kehidupan yang dapat menyentuh hati Allah yang kami dapat pelajari dari Daud. Daud adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia tidak memperdulikan bahwa dia adalah seorang raja, sehingga pada saat dia datang kepadamu Tuhan, dia bersungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang bergantung dan berharap akan kasih setiamu. Maka Tuhan, kami juga mau Bapa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau hidup kami menyentuh hatimu Bapa. Menyentuh hatimu Allah yang maha baik. Allahnya Abraham, Ishak, Israel yang kami panggil sebagai Bapa kami. Kami mau dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kehidupan kami pun dapat menyentuh hatimu Bapa. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap kami umat-Mu dimanapun berada, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyadari hidup kami semata karena kasih karunia anugerah-Mu. Kami tidak menjadi orang yang sombong dan mengakukan saya lebih baik dibanding orang lain. Tidak Tuhan. Kami mohon ampun jika kami punya sikap hati seperti itu. Kami mohon ampun kalau kami mudah menghakimi sesama kami. Kami mohon ampun untuk segala kejahatan atau sikap hati pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon belas kasih, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Poin kedua, kami belajar bagaimana sebuah sikap dari kehidupan Daud yang dapat menyentuh hatimu Bapa, yaitu mengucap syukur. Daud mengatakan, aku teringat di masa-masa yang lalu bagaimana Tuhan Allah menolong. Kami juga mau mengingat di masa-masa yang lalu bagaimana Tuhan menolong hidup kami. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami dan tidak mengingat segala kejahatan kami. Karena Alkitab firman-Mu berkata, bahwa Kau telah membuang jauh ke dalam tubir laut yang paling dalam dan tidak mengingat-ingatnya. Kalau Tuhan, kami boleh melewati masa pandemi COVID yang begitu mengerikan di masa-masa yang lalu. Kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan panjang umur. Kami mau mempergunakan kesempatan kedua untuk lebih baik Tuhan. Kami mau hidup kami berguna. Kami mau hidup kami berdampak. Kami mau hidup kami menjadi berkat. Kami mau segala karunia talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami benar-benar Bapa menjadi berkat dan benar-benar kami lakukan untuk-Mu Tuhan, sehingga lewat hidup kami orang-orang diberkati. Maka Tuhan, kami mau senantiasa bersyukur, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, karena itu baik buat kami Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Bapa yang maha baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang Tuhan berikan bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Tuhan juga berikan dalam kehidupan kami, setiap kami, keluarga kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur. Dan poin ketiga Tuhan, bagaimana kehidupan kami dapat menyentuh hati Allah melalui kisah Daud ini. Kami diingatkan untuk tetap memiliki iman dan pengharapan yang hidup, disertai dengan komitmen yang teguh bahwa Tuhan kami, Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, tidak pernah terlambat untuk menjawab doa-doa kami. Tuhan, ingatkan kami akan segala sesuatu yang pernah kami janjikan dan nazarkan kepada Tuhan. Untuk kami dapat melakukan, karena Tuhan sangat mengasihi orang yang menepati janji-janjinya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, 3 poin ini Bapa, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam loh hati kami.
Sehingga kami boleh berakar kuat, bertumbuh subur, dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan yang diberikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang membutuhkan berkat-berkat Tuhan Bapa dalam surga, Allah yang maha kaya, Jehovah Jireh, bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan, sanggup memberkati dan membukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu. Tingkap langit berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga percayakan kami untuk mengelola berkat kekayaan, mengelola kekayaan yang Tuhan berikan. Berkati umat-Mu Bapa dalam nama Yesus, yang berdoa bagi usaha bisnisnya, berkati Tuhan. Sehingga Tuhan yang melakukan terobosan-terobosan. Tuhan yang membuat segala transaksi bagi kami, setiap anak-anak Tuhan. Tuhan buat berhasil. Jauhkan kami daripada yang jahat. Jauhkan kami dari segala dosa, dan kami tidak dikalahkan dosa. Tapi mampukan dan tuntunlah kami di dalam jalan-Mu ya Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Hamba berdoa bagi umat Tuhan dalam nama Yesus. Bagi yang sakit, angkat tangan-Mu dan taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Katakan dalam nama Yesus, in Jesus name, terima kesembuhan. Katakan, aku sembuh, aku sehat, aku berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, terima kesembuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bangkitkan iman kami, buat roh kami menyala-nyala, dan penuhkan kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Kami percaya semua kami diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Jika channel ini, konten ini menjadi berkat, boleh tolong bantu share, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.